Adik-adik, hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersuka cita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sekalipun kakak tahu kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kakak yakin bahwa kita sama-sama bersuka cita, sama-sama memuji Tuhan dengan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kami, sehingga kami boleh hari ini bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau Allah hadir tengah-tengah kami, bersuka cita atas pujian kami, dan dimuliakan atas pujian kami. Dan Bapa, berkati kami semua yang hadir, biarkan kami semua dapat merasakan kasih Tuhan, dan juga dapat mengerti firman-Mu, dan dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bersuka cita dalam pujian dan penyembahan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian Sebab Kau Layak. Ku cinta dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Muliakan Dia, beri Dia pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Layak Engkau dipuji dan disembah. Oh, ku agungkan Kau Raja, Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian. Nah adik-adik, lagu Sebab Kau Layak tadi mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji, hanya Tuhanlah yang layak disembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Dan hari ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup itu telah hadir tengah-tengah kami, berada di antara kami, menolong kami, menyelamatkan kami. Dan kini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkan hanya yang keluar daripada Bapa saja yang hamba beritakan. Dan biarkan anak-anak dapat duduk diam, mendengarkan, fokus, tidak main game, tidak coel sana sini. Dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalau kita ingat, minggu lalu Pak Joko sudah membahas tentang
Yosua. Yosua yang ngapain adik-adik? Yosua yang sudah selesai masa kepemimpinannya. Jadi adik-adik, kita telah menyelesaikan kitab Yosua. Yosua kitabnya ada 24 pasal ya adik-adik, dan berarti kita telah masuk kepada kitab sejarah yang kedua, yaitu kitab Hakim-Hakim. Nah adik-adik tahu nggak kitab Hakim-Hakim itu apa? Apakah hakim di sini dimaksudkan sama seperti yang ada di pengadilan sekarang? Ternyata bukan ya adik-adik. Kitab Hakim-Hakim ini berisi tentang hakim-hakim Israel yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Pemimpin untuk apa? Nah, kita akan menjelaskannya hari ini. Kakak akan menjelaskannya pada hari ini. Dan untuk itu mari kita buka Hakim-Hakim pasal 1 sampai 3. Hakim-Hakim pasal 1 sampai 3 yang akan kakak bahas hari ini. Hakim-Hakim pasal 1 sampai 3 menjelaskan adik-adik tentang keadaan Israel setelah Yosua mati. Jadi setelah kepemimpinan Yosua selesai, ternyata apa yang terjadi di antara orang-orang Israel? Kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal pertama, di situ dikatakan bahwa orang-orang Israel pergi kepada sukunya masing-masing, kepada tanah pusakanya masing-masing. Sehabis itu, ketika mereka sudah sampai ke tanah pusakanya, ternyata ada daerah-daerah yang belum direbut. Jadi mereka merebut daerah-daerah tersebut, tetapi sayangnya orang Israel tidak taat kepada Tuhan. Tidak taatnya di mana, Kak? Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca di bagian ayat yang ke-28, ayatnya yang ke-30 dan beberapa ayat lainnya, ternyata orang Israel tidak menghabiskan atau tidak membunuh semua orang Kanaan yang tinggal di sana. Justru mereka menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai orang-orang di daerah tersebut untuk dijadikan budak. Nah adik-adik, kalau adik-adik baca di Ulangan 7 ayat 16, Musa mengatakan bahwa orang Israel seharusnya membunuh mereka semua. Mengapa ya? Apakah Tuhan kejam? Enggak adik-adik, justru karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Kalau bangsa Israel tetap tinggal di antara kalau misalnya orang-orang Kanaan yang tidak menyembah Tuhan Allah tinggal di antara orang-orang Israel, bisa saja mereka membawa orang Israel kepada penyembahan berhala juga. Dan kalau adik-adik lihat juga di sana dijelaskan ada beberapa daerah yang belum direbut. Seperti contohnya daerah Yerusalem di ayat yang ke-21 dikatakan masih ditinggali oleh orang Yebus. Nah, adik-adik, melalui ayat ini ketika dikatakan di ayatnya yang ke-21, Hakim-Hakim 1 ayat 21 katakan bahwa tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Kata sampai sekarang menunjukkan waktu penulisan kitab Hakim-Hakim ini. Mengapa? Karena orang Yebus, kalau adik-adik nanti baca di kitab 2 Samuel nanti akan dikalahkan oleh Daud. Jadi kemungkinan besar penulisan kitab Hakim-Hakim ini sebelum Raja Daud memerintah atau masih dalam pemerintahan Raja Saul. Dan kemungkinannya yang menulis adalah Nabi Samuel dan murid-muridnya. Nabi Samuel dan murid-muridnya lah yang menulis kitab Hakim-Hakim ini. Dan kitab Hakim-Hakim ini berisi tentang kehidupan 12 hakim selama 410 tahun. Wow, lama ya adik-adik. 410 tahun orang Israel dipimpin oleh para hakim. Dan kemudian adik-adik kita masuk kepada pasal yang kedua. Tadi pasal 1 memperlihatkan bahwa ternyata setelah Yosua mati, orang-orang Israel kembali ke daerahnya masing-masing dan merebut daerahnya. Tetapi ada daerah-daerah yang belum direbut dan juga ada kesalahan bangsa Israel di mana mereka tidak menghabiskan seluruh orang Kanaan, justru mereka membiarkan orang Kanaan tersebut menjadi budaknya. Dan kemudian di pasal 2 kita melihat ada apa di situ? Malaikat Tuhan di Bokim. Ada malaikat Tuhan di Bokim. Malaikat Tuhan ini siapa ya? Mari kita baca ayatnya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Kakak akan bacakan dari sini, adik-adik bisa lihat Alkitabnya masing-masing. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman,
Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku, melainkan kamu perbuat demikian. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi dari pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi, di sana ada malaikat Tuhan. Siapa sih malaikat Tuhan ini? Malaikat Tuhan adalah utusan Allah, tetapi berbeda dengan malaikat-malaikat lainnya, seperti yang kita biasa dengar di acara-acara Natal bahwa ada malaikat Gabriel. Malaikat Tuhan berbeda dengan malaikat Gabriel. Mengapa? Adik-adik boleh lihat kembali Alkitab. Di sana dituliskan M-nya besar, lalu Tuhannya pun besar. Malaikat Tuhan di sini yang ditandai dengan M besar dan Tuhannya besar, ditunjukkan bahwa dia adalah perwujudan dari Allah sendiri dalam bentuk malaikat, dalam bentuk utusan yang akan nanti adik-adik juga temui di kitab Hakim-Hakim. Akan terus beberapa kali malaikat Tuhan menampakkan diri di antara para hakim. Jadi malaikat Tuhan ini adalah perwujudan atau bahasa teologinya teofani Allah yang nyata melalui malaikat Tuhan. Dan dialah Tuhan Yesus yang hadir sebelum dia jadi manusia. Tuhan Yesus ternyata sudah hadir di masa hakim-hakim juga. Waktu itu pun kalau adik-adik ingat, Tuhan Yesus pernah menampakkan diri dalam malaikat Tuhan di kitab Yosua. Demikian juga kali ini di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan kalau adik-adik lihat pembahasannya malaikat Tuhan, apakah malaikat Tuhan ini membawa kabar sukacita? Ternyata enggak ya. Di sini malaikat Tuhan menyampaikan penghukuman terhadap orang-orang Israel. Mengapa? Karena orang Israel ini adik-adik melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, melanggar perintah Allah. Dan kalau kita melihat tadi dikatakan oleh malaikat Tuhan di situ bahwa orang Israel menyembah Allah-Allah orang Kanaan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat apa sih yang terjadi sebenarnya dan bagaimana mereka menyembahnya, kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai 23. Jadi adik-adik, melalui ayat 6 sampai 23 kita melihat bahwa ternyata setelah Yosua mati dan juga para angkatan orang-orang yang tahu atau yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan Yosua itu sudah mati semua. Mereka yang lahir di padang gurun sudah mati semua dan muncullah angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal apa saja sih yang Tuhan udah lakuin di di padang gurun waktu itu. Dan angkatan ini yang tidak mengetahui hal itu, mereka justru terjerat dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allahnya orang Kanaan. Dan apa yang terjadi? Karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka ia menyatakan konsekuensi atau akibat dari penyembahan berhala ini. Sesuai dengan Ulangan 28, Musa pernah berkata bahwa ketika kamu tidak menyembah lagi Tuhan, tidak lagi memberikan persembahan kepada Tuhan, maka akibatnya kamu akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel pada saat itu. Karena mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asitoret. Asitoret adalah dewanya orang Midian, orang-orang Filistin. Dan karena mereka menyembah Allah itu, maka Allah mengizinkan mereka untuk dikuasai oleh bangsa lain. Ada bangsa Midian, ada bangsa Filistin, bangsa Moab, banyak bangsa lain yang membuat mereka menderita adik-adik. Karena mereka dijajah seperti kita dulu dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kali ini orang Israel juga dijajah dengan bangsa-bangsa yang banyak sekali menjajah orang Israel. Dan karena mereka menderita ini, kemudian apa yang terjadi? Mereka meminta kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan.
Dan karena mereka berbalik kepada Tuhan, maka Allah memberikan hakim sebagai penolong bagi bangsa itu. Hakimlah yang bertugas untuk memimpin bangsa Israel dan membebaskan umatnya dari penjajahan. Dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Seperti tadi bangsa Midian, Filistin, Kanaan, juga bangsa Moab. Nah, jadi adik-adik, setelah mereka dibebaskan oleh hakim, apa yang terjadi? Mereka kembali lagi menyembah Allah lain. Wow, adik-adik, mereka mempunyai siklus. Artinya ada sebuah lingkaran kehidupan yang terus berulang selama masa hakim-hakim. Dan masa hakim-hakim itu adalah 410 tahun. Jadi 410 tahun hidup mereka itu seperti ini. Pertama, mereka menyembah Allah lain. Setelah mereka menyembah Allah lain, karena Allah mengasihi mereka dan Allah tidak pengen bangsa Israel menyembah Allah lain, maka Allah membiarkan mereka diizinkan untuk dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Seperti tadi yang kakak bilang, ada orang Moab, orang Midian, dan banyak bangsa lain. Kemudian setelah mereka dikuasai bangsa lain, mereka akhirnya berbalik kepada Allah. Karena mereka sangat-sangat menderita di bawah masa penjajahan itu, mereka akhirnya berbalik kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Tetapi apakah Allah mendengarkan? Tentu Allah mendengarkan, karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Maka Allah memberikan hakim. Hakimlah yang menolong bangsa Israel untuk bebas dari penjajahan tersebut. Tapi setelah hakim itu hidup dan setelah hakim itu mati, bangsa Israel melakukan apa? Dia kembali lagi menyembah Allah lain. Dan siklus ini atau lingkaran kehidupan hakim-hakim ini berulang selama 410 tahun. Banyak banget ya adik-adik. Di bawah kepemimpinan 12 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena tadi ada hakim Samuel. Nanti dijelaskan di kitab 1 Samuel. Yang dijelaskan di dalam kitab hakim-hakim ini ada 12 hakim. Selama 410 tahun mereka melakukan ini. Mereka terus menyembah Allah lain. Kemudian mereka akhirnya ditolong Tuhan. Tapi kemudian menyembah Allah lain lagi. 410 tahun adik-adik. Lama banget ya. Kalau kakak jadi Tuhan, udah kakak pites. Untung kakak bukan Tuhan. Kalau kakak Tuhan, udah kakak bunuh, kakak habisin bangsa Israel. Karena ini udah ditolong, mengkhianati lagi, ditolong, mengkhianati lagi, ditolong, mengkhianati lagi. 410 tahun 12 kali Tuhan tolong. Wow, kurang ajar ya yang ada orang Israel ini. Tetapi untung kakak bukan Tuhan. Untung Tuhan kita, Allah kita sangat mengasihi bangsa Israel. Sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi umatnya. Sehingga dia tetap menolong sampai hari ini. Dia tetap menolong bangsa Israel selama 410 tahun itu. Sekalipun mereka berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Dan adik-adik, kalau kita lihat juga di pasal 3, kalau kita bertanya-tanya apakah Tuhan itu jahat ya? Kok sepertinya Tuhan ini malah menghukum bangsa Israel. Tuhan juga kok malah kalau adik-adik lihat di pasal 3, di sana diceritakan bahwa banyak bangsa-bangsa yang belum diberikan kepada orang Israel. Kalau dipikir kok Tuhan jahat ya? Katanya Tuhan tuh berkuasa. Katanya Tuhan Maha Kasih. Kenapa Tuhan enggak udah aja tuh memberikan kepada orang Israel seluruh bangsanya, seluruh bangsa Kanaan. Dan juga kenapa enggak Tuhan ampuni aja sih? Kenapa harus dikuasai oleh bangsa lain? Ternyata Tuhan itu kasihnya bukan kasih yang biasa. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendidik. Artinya dia tidak pengen kita tetap di dalam keberdosaan kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita ada apanya. Tuhan mengasihi kita bahwa kita orang berdosa memang, tetapi Tuhan tidak pengen kita tetap hidup di dalam keberdosaan kita. Dan justru Allah, kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1-2 katakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ternyata bangsa-bangsa yang ditinggalkan untuk belum berhasil direbut oleh orang Israel, ataupun bangsa-bangsa yang berusaha menjajah orang Israel, itu diizinkan Tuhan untuk mendidik mereka berperang. Karena angkatan ini yang tidak mengenal Tuhan tadi, mereka ini nggak tahu perang adik-adik. Karena selama masa Yosua mereka belum ikut berperang.
Dan kalau adik-adik lihat, setelah kitab Hakim-Hakim ini ada kitab Rut dan kemudian kitab 1 Samuel yang menutup para hakim, yaitu Hakim Samuel. Dan setelah Hakim Samuel, Israel memasuki kepada kerajaan. Bayangkan adik-adik, kalau sebuah kerajaan tanpa kekuatan perang, kira-kira bisa nggak? Enggak ya adik-adik. Baru beberapa saat, nanti kalau bangsa lain tahu bahwa mereka nggak punya kekuatan perang, pasti dijajah. Pasti dikalahkan bangsa itu dan habis. Makanya ternyata kasih Tuhan juga mendidik mereka, menolong mereka supaya mereka berlatih berperang, sehingga nanti ketika mereka menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Saul, mereka menjadi kerajaan yang siap. Nah adik-adik, kalau kita lihat dengan demikian, maka fungsi hakim adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan umat Allah dari penjajahan, untuk menolong Allah menyelamatkan bangsa tersebut. Demikian juga kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan seperti ini. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Di sini ada kata kunci dari kitab Hakim-Hakim, yaitu maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka di sini umat Tuhan, dari tangan musuh mereka, itu bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, selama hakim itu hidup. Selama hakim itu hidup. Jadi misalnya nih ya, kan ada 12 hakim adik-adik. Ada 12 hakim, 6 hakim besar, 6 hakim kecil. Yang terdiri dari Otniel sampai kepada kepada hakim Simson di kitab Hakim-Hakim. Dan satu hakim lagi nanti di kitab 1 Samuel, yaitu Hakim Samuel. Nah adik-adik, selama 12 hakim-hakim ini lebih perjuangannya itu lebih kepada kepemimpinannya secara daerahnya masing-masing. Contohnya, Otniel berasal dari suku Yehuda, maka dia memimpin di suku Yehuda saja. Atau Ehud berasal dari suku Benyamin, maka dia hanya memimpin di Benyamin. Tapi ada juga beberapa hakim yang memerintah secara utuh seluruh orang Israel. Tapi yang jelas adalah selama hakim itu hidup, ketika hakim itu hidup, maka hakim itu akan membawa keselamatan, membawa keamanan bagi umat Allah di daerahnya. Demikian juga ini merupakan penggambaran dari Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ingat, Tuhan Yesus merupakan pilihan Allah, utusan Allah bagi umatnya, bagi kita. Bagi umatnya yang terjajah juga. Kita dijajah siapa ya? Apakah kita masih dijajah Belanda? Masih dijajah Jepang? Bukan ya adik-adik. Bukan tentang Belanda atau Jepang atau bangsa-bangsa lainnya. Tetapi kita dijajah oleh dosa. Dosa membuat kita terikat. Dosa membuat kita tertekan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Bukankah itu yang kita rasakan? Setiap hari dari dalam diri kita adalah sebuah sukacita ketika kita melakukan dosa. Bukankah ketika kita berbohong rasanya lebih enak dibanding harus jujur lalu dimarahin mama? Atau ketika kita memukul adik lebih enak dibanding harus bilang maaf? Rasanya lebih enak kan ketika berbuat dosa? Itu merupakan akibat dari penjajahan dosa. Tetapi apakah itu hal yang benar? Tentu tidak. Ternyata dosa sekalipun rasanya sepertinya enak, tapi ternyata merusak diri kita. Kita dikuasai terus oleh dosa. Sehingga ketika kita berbohong sekali, maka kita tidak pernah bisa hanya sekali berbohong. Kita pasti akan terus berulang kali berbohong. Ketika kita marah sekali, pasti akan terus berulang marah. Itu artinya kita terus dijajah oleh dosa. Karena itu, Tuhan Yesus, karena Allah begitu mengasihi kita, maka Ia memberikan siapa? Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari penjajahan dosa melalui karya keselamatannya di kayu salib. Dan melalui karya keselamatan kita diberikan kuasa untuk punya Roh Kudus yang akan terus menolong kita, membebaskan kita daripada kuasa penjajahan dosa. Dan tadi katakan selama hakim itu hidup. Dan adik-adik, untungnya Tuhan Yesus adalah hakim yang sempurna bagi kita. Karena Dia hidup kekal selama-lamanya. Memang waktu 2000 tahun lalu Dia mati di kayu salib. Tetapi Dia tidak hanya mati, Dia bangkit. Dia bangkit dan sampai sekarang Dia masih hidup. Dia bangkit bukan dalam bentuk roh gentayangan, tetapi Dia benar-benar Allah yang hidup.
dia punya daging, dia hidup benar-benar. Dan sampai sekarang pun dia naik ke surga dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Maka hakim kita hidup kekal. Kita akan terus dalam keamanan, kita tidak akan lagi dijajah oleh dosa. Selama kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah bisa kita jatuh lagi? Tentu bisa. Kita bisa saja gagal bisa saja gagal dalam mengasihi Tuhan. Kita bisa saja jatuh lagi dalam dosa. Kita bisa saja berbohong. Tapi karena hakim kita hidup selama-lamanya dan kasih-Nya begitu besar atas kita, maka Ia telah mengampuni segala dosa kita. Dan kita dimampukan lagi untuk kembali lagi berjuang mengasihi Tuhan melalui bantuan Roh Kudus. Mungkin siklus orang Israel ini juga menjadi siklus kita ya adik-adik. Kita kadang udah ditolong Tuhan, lalu karena kita senang akhirnya kita malah meninggalkan Tuhan. Lalu akhirnya kita merasa tertekan di dalam peninggalan kita kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan menolong, lalu kita biasanya kembali lagi. Tapi kakak mau, itu bukan lagi menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah terus berusaha untuk mengasihi Tuhan terus. Karena kita sudah diselamatkan oleh Dia. Nah adik-adik, ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b, yaitu bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini siapa ya adik-adik? Aku di sini adalah Allah sendiri. Sesuai dengan tadi yang katakan karena Allah telah berfirman. Berarti Tuhan Yesus juga mengatakan ini, bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau di sini siapa ya? Apakah orang yang jauh di sana yang kita nggak kenal? Bukan. Engkau di sini adalah kakak dan adik-adik dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik bisa ganti kata engkau di sini dengan nama adik-adik dan juga nama kita semua. Contohnya ya, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Kak Samuel dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Samuel. Dan karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan bukan cuma adik-adik dan kakak saja, juga orang tua, papa mama, dan semua yang menonton, maka kakak mau semuanya ikutan ya. Papa mama juga tolong ya ikutan bareng-bareng sama adik-adiknya. Biar kita sama-sama menghafal ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus sebagai hakim kita tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, maka kita akan diberikan keselamatan. Yuk, coba buka jarinya besar-besar seperti ini di tangan kiri. 5 jari ini kita buka gede-gede, tangan kiri, lalu tempelin di dada. Tempel di dada, lalu jari telunjuk tangan kanan menutup jari tangan kiri kita satu persatu sesuai dengan katanya. Contohnya gini ya, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, atau Kak Samuel. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Samuel. Bisa ya? Gampang toh? Ulang ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Kak Samuel. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Samuel. Yuk kita semua bareng-bareng sekarang sebutin namanya masing-masing ya. Termasuk nama papa mama juga dong. Masing-masing, oke? Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Kak Samuel. Lalu Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Samuel. Artinya sekali-kali tidak akan tuh apa ya? Apakah nanti nih ada nih misalnya hari Senin meninggalkan, nanti hari Rabu meninggalkan lagi, nanti enggak lagi, lalu nanti minggu depan meninggalkan? Enggak ya adik-adik. Sekali-kali tidak akan berarti tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan sama sekali kita sendirian. Sehingga keselamatan dari hakim kita ini akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Ini ayat hafalan kita. Dan karena Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan papa mama juga, kakak mau minggu ini videonya jangan cuma adik-adik doang ya, tapi satu keluarga. Kita bareng-bareng mengatakan dengan gerakan ya, bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Kak Samuel. Kalau Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Samuel. Ingat, ini adalah ayat hafalan minggu ini, dan yang membuat rekamannya jangan cuma adik-adik doang ya papa mama, semuanya.
sekeluarga bersama-sama menghafal ayat ini dengan gerakan ya. Kakak tunggu videonya secepatnya. Dan kakak yakin dan percaya kita sama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik atas kita, bukan? Nah adik-adik, kita telah selesai ibadah kita pada hari ini. Dan adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, kakak mau kita mendengarkan dulu lagu Pilihanku. Lagu ini pernah kita nyanyikan dulu dan kakak mau kita nyanyikan lagi. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nah adik-adik, lagu Pilihanku tadi mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Ia menyelamatkan kita. Maka jangan mau kita hidup seperti orang Israel lagi yang berulang kali jatuh. Kita mau untuk berkomitmen, untuk tetap setia sama Tuhan, berusaha sebisa kita dengan tuntunan Roh Kudus untuk terus mengasihi Dia, hidup kudus dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah telah menolong kami dapat untuk mengerti firman-Mu, belajar dari kehidupan orang Israel di masa hakim-hakim ini. Kami bersyukur Bapa, bahwa kami mempunyai Engkau sebagai hakim kami yang terus hidup kekal sehingga kami tahu bahwa kami tetap selamat, kami tetap aman sebab kami punya Allah, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Mesias kami. Dan Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau, tetap mengasihi Engkau. Jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa. Dan sekalipun kami jatuh di dalam dosa, biarkan kami dibangkitkan lagi. Terus berusaha lagi mengasihi Engkau. Terus berusaha meninggalkan dosa-dosa kami. Sama seperti Engkau Allah yang akan terus tetap setia dalam mengasihi kami. Tuhan, ajar kami, tolong kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak gagal lagi. Dan Tuhan, sekarang kami telah selesai, berkati sepanjang minggu-minggu yang akan datang, sepanjang hari-hari yang akan datang. Biarkan kasih karunia Tuhan terus melingkupi kami, kesehatan daripada Bapa terus menjagai kami. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, saat mereka kerja, saat mereka sedang belanja. Tuhan Yesus menolong memberkati mereka, sehingga tidak ada sakit penyakit yang merongrong mereka, menyakiti mereka. Juga berkat daripada Tuhan terus melingkupi mereka, sehingga kami dapat bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib atas kami. Tuhan, kami telah selesai, dan biarkan berkat dari Allah Bapa, anugerah dan selamat dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian, sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Lagi
tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus. 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin.